Saudara yang terkasih, ketemu lagi dalam hidup dalam pengharapan. Saya bersyukur hari ini saya bisa bersama-sama. Tahun 99 Bapak Manalohe adalah dosen saya. Ya, bagi alumni STI pasti tahu bagaimana ciri-ciri Bapak dalam mengajar. Kalau yang saya lihat, yang pertama, Bapak Manalohe itu selalu ingat ulang tahun mahasiswanya. Dan saya juga kenal beliau, yang saya lihat juga beliau dosen yang sangat sederhana, tetapi sangat memperdulikan kepada mahasiswa. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam pengharapan, hari ini saya akan bertanya kepada beliau, bagaimana setia dalam panggilan Tuhan. Tentu Bapak akan memberikan nasihat-nasihat bagaimana setia dalam panggilan untuk melayani Tuhan. Itu yang perlu kita akan dengarkan pada hari ini. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Saya mau bertanya, bagaimana setia dalam panggilan untuk melayani Tuhan. Karena waktu kuliah itu diajarkan harus setia dalam pelayanan, harus setia dalam kuliah juga, harus selesai sampai akhir. Dan hari ini Bapak akan memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua, terutama ingat alumni STI. Ya, mari Bapak. Ya, Pak. Iya, terima kasih Pak Heri. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang setia dalam panggilan Tuhan, memang kita harus yakin dulu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Yakin untuk akan panggilan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana kita menekuni panggilan itu dengan setia melayani Tuhan. Nah, memang kita punya pengalaman yang berbeda-beda tentang panggilan Tuhan. Setiap orang meyakini panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan itu kan secara pribadi, berhubungan dengan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan panggil dia untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, dalam pengalaman saya ketika menanggapi panggilan Tuhan untuk masuk di STII pada angkatan pertama di Jogja, saya meyakini bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Saya mengingat akan cerita dari orang tua saya, bapak dan ibu. Mereka sudah menikah sampai 5 tahun baru mereka punya anak, dan anaknya itu adalah saya. Dan sebelum punya anak itu mereka berdoa. Ya. Ibu sudah pulang ke rumah orang tuanya, bukan berpisah, tapi karena di kampung kalau tidak punya anak biasanya kurang enak ya. Akhirnya ibunya pulang ke rumah. Lalu mereka mengingat firman Tuhan yang di dalam 1 Samuel pasal 1 tentang pengalaman Hana dan Elkana itu. Hana kan tidak punya anak, lalu bagaimana berdoa untuk meminta anak. Mereka datang ke bait Allah dan Hana berdoa mencurahkan isi hatinya, dan dia meminta seorang anak, tapi bukan saja anak, tapi seorang pelayan. Nah, itulah yang dilakukan oleh bapak dan ibu saya. Mereka berdoa minta seorang anak, dan kalau Tuhan kasih anak itu diserahkan untuk melayani Tuhan. Karena itu ketika saya datang ke Bali tahun 1978, saya kerinduannya untuk mau belajar mungkin seni di Bali ya. Ada seni tari, mungkin ada seni lukis dan sebagainya, karena saya juga suka melukis waktu itu. Tapi kemudian saya di gereja bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang juga kemudian menjadi dosen di STI waktu itu. Dia mengajak saya untuk mendaftar di STI. Lalu saya senang sekali, saya kemudian daftar di STI saat itu dan diterima ya. Jadi saya bersyukur karena bisa memenuhi panggilan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan panggil saya untuk dapat melayani Tuhan. Karena itu saya masuk STI. Ada banyak teman yang kemudian mundur, tidak tahan. Tapi saya senang sekali karena saya yakin bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani. Dan sampai sekarang bisa terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua karena
kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Ya, baik saudara yang terkasih. Tadi Bapak Manuel menyampaikan bahwa panggilan itu meyakini dan jangan lupa setia. Nah, kesetiaan itu sangat penting. Beliau adalah dosen, beliau juga mengembalakan. Tentu dalam perintisan juga tidak mudah. Tapi ada hal yang paling penting, bahwa yakin akan panggilan dan tetap setia. Dimanapun kita panggil, yakinlah dan setialah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.